Bapak, Ibu, sahabat jamaah offline maupun online rahimakumullah. Insyaallah hari ini pembahasan kita tentang faslun fi kaifiyati sholatul khauf, menerangkan sholat khauf. Sholat khauf itu adalah syiddah, halatus syiddah, keadaan darurat, dalam keadaan ketakutan. Wa huwa diddul amni, kebalikan aman. Itu masih disunahkan untuk jamaah. Jamaah itu ada yang mengatakan wajib ain, setiap laki-laki wajib jamaah. Ada yang mengatakan fardhu kifayah. Kalau sebagian dari jamaah sudah melakukan sholat berjamaah, maka gugur sebagian yang lain. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan ini kebanyakan mayoritas orang Indonesia mengatakan sunnah muakkad, sehingga ditinggalkan nggak masalah. Masih disunahkan sholat dalam posisi peperangan. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman-Nya Allah, wa idza kunta fihim fa'aqamta lamus shalah. Ketika kamu berada di mereka, orang yang musuhi, yang mengajak perang, tetap fa'aqamta lamus shalah, maka tetap dirikan sholat. Ada lagi dasarnya? Oh, banyak dasarnya, Pak. Dasarnya ada yang mengatakan rijalan masyiyah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti saya salat. Apa yang kita kerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita wajib ikuti. Rukuk ikut rukuk, i'tidal ikut i'tidal, sujud ikut sujud. Yuk kita bahas secara mendetail. Di dalam kitab yang lain itu diterangkan ada 3 tata cara sholat khauf, tapi di dalam kitab Iqna ditambahkan 1. Inilah kenapa para alim ulama itu banyak referensi, tujuannya menghargai perbedaan dan tidak suka menyalahkan. Itulah pentingnya, Pak. Kenapa dikatakan ulama? Ulama itu orang alim, orang yang banyak ilmunya, bukan satu baru. Dia suka merasa sok sehingga yang lain, pendapat yang lain itu tersisihkan. Yuk kita bahas yang pertama. Wasolatul khauf ala salasati adrubin. Salat khauf ada 3 macam, 3 cara. Ahaduha ayyakuna al-adu fi ghairi jihatil kiblati, bila musuh berada di arah selain kiblat. Bisa di arah timur, selatan, bisa di arah utara, asalkan tidak di arah barat. Wa yufarriquhum al-imamu firqataini, maka imam membagi 2 golongan. 2 golongan ya, Pak. Firqatun taqifu wajhil adui, 1 golongan berdiri di arahnya musuh, wa firqatun khalfahu, dan 1 golongan berdiri di belakang imam. Tata caranya bagaimana? Mudah. Di sini dijelaskan bila musuh tersebut jaraknya masih agak jauh. Tapi kalau sudah dekat, ya nanti dikatakan syiddatul khauf, sholat dalam keadaan berjalan, lari, membawa senjata dan sebagainya. Ini kalau dekat. Ini musuh jauh, orang muslim banyak, maka imam membagi 2 golongan. 1 golongan menghadap ke arah musuh, walaupun belum kelihatan tapi sudah diketahui arahnya karena ada mata-mata. 1 golongan itu berdiri di belakang imam.
Caranya bagaimana? Caranya yang berdiri di belakang imam sholat 2 rakaat. Nanti ketika di at-tahiyat awal, boleh di at-tahiyat awal, boleh berdiri di rakaat ketiga. Mohon maaf saya ulang lagi Pak. Boleh menunggu di at-tahiyat awal atau boleh berdiri di rakaat ketiga. Atau satu lagi, ini semuanya boleh. Atau di golongan yang tadi yang di belakang imam itu sholat bersama imam 1 rakaat. Boleh ya Pak ya. Setelah 1 rakaat, makmum tersebut imamnya itu harus hafal Al-Quran Pak. Kalau nggak hafal Al-Quran ya 1 juz lah hafal. Tujuannya dia baca Al-Quran terus di rakaat kedua. Kalau nunggunya di rakaat kedua ya. Kalau menunggunya di rakaat ketiga, baca Al-Quran terus sampai yang jaga musuh golongan tersebut itu selesai gantian. Yang berdiri di belakang imam itu menyempurnakan sholat sendirian. Berarti kalau dia sholat bersama imam 1 rakaat, kalau ibarat sholat maghrib, berarti menyempurnakan 2 rakaat lagi. Imamnya masih berdiri terus Pak, berdiri terus. Ya, kenapa sunnahnya imam itu hafidhul Quran? Ya salah satu nanti ketika digunakan sholatul khauf. Ya. Dan setelah selesai, makmum yang berdiri di belakang imam itu gantian jaga. Yang jaga langsung menuju imam, sholat bersama imam. Kurang berapa rakaat? Kalau nunggunya itu di rakaat kedua berarti kurang 1 rakaat. Karena sholat 2 rakaat itu bersama imam. Setelah imam duduk at-tahiyat akhir, yang golongan yang jaga imam, yang jaga musuh itu kan kurang 1 rakaat. Maka menyempurnakan sendiri dan nanti salam bersama imam. Saya ulang kembali Pak. Secara kesimpulan, takbiratul ihramnya niat bersama imam di posisi yang sholat yang pertama bersama imam tadi. Yang jaga musuh yang sholat kedua itu ikut salamnya imam. Dan jaganya apakah dekat Pak? Diusahakan, kalau di sini dijelaskan, ibarat dia musuh memakai busur sampai busurnya itu nggak nyampe pada tempat orang yang lagi sholat. Misalnya di sini sholatnya, jaganya di mana Pak? Bila musuhnya di arah, misalnya utara, ya udah, jaganya itu kira-kira nanti bila kena busur itu nggak nyampe. Misalnya di Sakinah jaganya, itu kan agak jauh. Nah, jelas Pak, Insya Allah. Saya ulang kembali ya Pak. Menunggu golongan yang kedua itu bisa di berdiri kedua, bisa di at-tahiyat awal, bisa di berdiri ketiga. Ya. Sekarang sholat khauf yang kedua, tata caranya. Kalau musuh di arah kiblat, bagaimana? Musuhnya di arah barat, arah di mana kita menghadap ke sana. Maka imam membagi 2 shaf. Tadi 2 firqah golongan, sekarang 2 shaf. Tata caranya, takbiratul ihramnya imam itu sama-sama dengan shaf pertama dan shaf kedua, barisan pertama dan barisan kedua.
Setelah selesai rukuk, ikut rukuk semuanya. Bila i'tidal itu bangun dari rukuk ya Pak. Sop yang pertama itu mengikuti imam satu rakaat full penuh. Sop yang kedua sambil bawa pistol, bawa senjata api, apa itulah, bawa busur, bawa tombak atau babu runcing, masih tetap jangan sampai lengah, jaga-jaga. Di i'tidal ya Pak ya. Setelah berdiri di rakaat kedua, yang barisan kedua tadi yang jaga di waktu i'tidal gantian rukukannya kan udah langsung sujud 2 kali berdiri. Yang barisan kedua bergeser maju ke depan, barisan yang pertama mundur ke belakang. Gantian. Tetap rakaat yang kedua rukuk bersama-sama semuanya dan i'tidal bersama-sama. Rakaat kedua yang ngikutin adalah barisan yang kedua tadi yang jaga. Terus gantian sampai nanti salamnya bersama-sama. Takbiratul ihramnya bersama-sama, salamnya bersama-sama. Beda dengan tata cara yang pertama. Takbiratul ihramnya dengan orang yang sholat bersama imam, salam terakhirnya bersama golongan yang jaga. Gitu Pak, Insya Allah paham. Dan ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Usfan. Usfan itu adalah desa dekat dari Khulais di antara Mekah, jaraknya 4 fos. Kalau yang pertama yang dibagi 2 golongan itu dilaksanakan di Datul Riqaq, yaitu tempat Najd, bumi Ghatfan. Yang ketiga ini tata caranya, bila syiddatul khauf, sangat-sangat takut, musuh sudah kelihatan di depan mata, nggak mungkin. Ini masih disunahkan untuk berjamaah, apalagi waktu aman kita, masjid kok kosong. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dibangun Mekah. Jangan hanya simbolnya yang Mekah, tapi kualitas masjid tersebut digunakan untuk takwa, betul-betul takwa. Ini syiddatul khauf masih disunahkan untuk berjamaah. Kalau memungkinkan untuk takbiratul ihram bersama imam, takbiratul ihram bersama imam. Kalau tidak memungkinkan, yang penting takbiratul ihram niatnya makmum. Kalau imam niatnya imam, Allahu Akbar, mau lari, mau mutar-mutar, yang penting keselamatan itu perlu diperhatikan. Nanti kalau rukuk sujudnya bagaimana? Isyarat. Rukuk berarti nunduk sedikit, kalau sujud nunduk yang lebih. Ya, jelas. Nah, tetap disunahkan untuk berjamaah. Itu pun nggak terjadi kosong. Kalau 3 rakaat tetap melakukan 3 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Itu syiddatul khauf. Gampang sholat kayak gini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita nggak nyampe kelaksanaan ya Pak ya. Aman. Mudah-mudahan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita menghargai, walaupun nggak keyakinan kita, tetap kita harus toleransi. Yang keempat sekarang, ini yang penting, yang sering tidak dilaksanakan, yang mungkin orang nggak tahu. Yang keempat, walaupun musonef itu tidak menyebutkan di dalam kitab-kitab yang kecil, yaitu melakukan sholat 2 kali. Imamnya melakukan sholat 2 kali. Imam membagi 2 golongan nih. Satu golongan sholat sempurna sama imam. Kalau duhur 4 rakaat full. Nanti yang jaga
setelah yang sholat pertama bersama imam selesai, gantian jaga. Yang jaga, imam sholat lagi 4 rakaat full. Dengan status sholat yang pertama itu hukumnya wajib bagi imam, sholat yang kedua dihukumi sunnah bagi imam. Jelas Pak? Lebih mudah mana? Lebih mudah yang keempat ini. Karena imamnya sholat 2 kali Pak. Zuhurnya itu 2 kali. Status yang pertama sholatnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Ini gak ribet. Yang pertama tadi masih kita loading, mikir-mikir bagaimana tata caranya. Kalau belum praktek ya Pak, agak masih di memori itu belum nangkap. Tapi kalau udah praktek, oh gini tuh sholat khauf. Ada yang di arah selain musuh, ada yang di arah musuh, ada yang maksudnya kalau sudah berkecamuk ya, sholat itu ada musuhnya ada di arah kiblat, di selain kiblat, dan syiddatul khauf sudah ketemu langsung kepada musuh. Dah itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, dan mudah-mudahan tetap istiqomah untuk memahami syariat, karena ngaji itu harus istiqomah supaya sampai finish. Kalau memahami ini setengah-setengah, itu biasanya orang suka menyalahkan orang lain. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.